Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Darin Valentin. Di sini saya akan mencari 5 buah artikel penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Kemudian saya kaji teknik pengambilan sampelnya guna untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Oke, kita masuk pada artikel yang pertama dengan judul Pengembangan media pembelajaran materi gerak harmonik sederhana untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada kelas 10. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran materi gerak harmonik sederhana untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Kelayakan ini ditinjau dari aspek validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dengan tahapan analisis, rancangan, realisasi, implementasi, dan evaluasi. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi metode validasi, observasi, dan tes pengetahuan. Media pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan kepada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 12 Surabaya dan di kelas 10 IPA 6 sebagai kelas kontrol. Sedangkan kelas 10 IPA 7 sebagai kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Oke, kita masuk pada artikel yang kedua, yaitu pengaruh penggunaan alat peraga hambatan listrik kontak akrilik terhadap hasil belajar siswa SMA pada konsep rangkaian arus searah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga hambatan listrik kotak akrilik terhadap hasil belajar siswa pada konsep rangkaian arus searah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 56 Jakarta pada bulan Februari 2019. Dalam penelitian ini, yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas 12 MIPA 1, sedangkan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas 12 MIPA 2. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Instrumen yang digunakan adalah tes objektif, pilihan ganda, dan non-tes berupa angket. Data hasil instrumen tes dianalisis secara kualitatif, sedangkan hasil instrumen non-tes dianalisis secara kuantitatif, menghasilkan data berupa presentasi yang kemudian dikonversi menjadi data kualitatif. Oke, kita masuk pada artikel yang ketiga, yaitu redesign alat peraga dan lembar kerja percobaan bandul sederhana untuk meningkatkan kemampuan siswa bereksperimen. Penelitian ini dilatar belakangi karena ditemukan kesulitan siswa ketika melakukan percobaan bandul sederhana untuk menentukan nilai percepatan gravitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki lembar kerja percobaan dan meredesain alat percobaan, sehingga siswa akan lebih mudah memahami cara melakukan percobaan dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Kemampuan siswa bereksperimen diperoleh dengan cara membandingkan jawaban lembar kerja siswa sebelum direkonstruksi dan jawaban siswa setelah direkonstruksi. Oke, berikutnya kita akan masuk pada artikel yang keempat, yaitu pengaruh alat peraga medan magnet (APMM) terhadap hasil belajar siswa pada konsep medan magnet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alat peraga medan magnet atau APMM terhadap hasil belajar siswa
pada konsep medan magnet dan mengetahui respon siswa terhadap alat peraga medan magnet atau APMM yang digunakan dalam pembelajaran fisika. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design, dan penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes berupa tes objektif pilihan ganda dan instrumen non-tes berupa angket respon siswa dan lembar observasi kegiatan guru dan siswa. Data hasil instrumen tes dianalisis secara kuantitatif, sedangkan data hasil instrumen non-tes dianalisis secara kuantitatif, menghasilkan data berupa presentasi yang kemudian dikonversi menjadi data kualitatif. Oke, kita masuk pada artikel yang kelima, yaitu dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Sederhana dan Lembar Kerja Praktikum Percobaan MELD Berbasis Project Based Learning atau PJBL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan alat praktikum sederhana percobaan MELD dan lembar kerja praktikum percobaan MELD berbasis Project Based Learning atau PJBL. Dan untuk mengetahui tingkat kelayakan alat praktikum sederhana percobaan MELD dan lembar kerja praktikum percobaan MELD berbasis PJBL. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang diadaptasi dari Tyagarajan atau 4D, yaitu metode Research and Development, meliputi define, design, develop, dan disseminate. Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap pengembangan. Penelitian ini menghasilkan produk berupa alat praktikum sederhana dan lembar kerja praktikum percobaan MELD berbasis PJBL. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat.